Di Malioboro muncul istilah becak hotel. Becak hotel adalah becak yang mangkal di depan hotel dan mengantar tamu-tamu hotel ke tempat sepanjang Malioboro. Becak hotel ini memiliki paguyuban. Biasanya hotel berbintang di Malioboro menjalin kerjasama dengan paguyuban becak yang mangkal di depan hotel mereka. Paguyuban becak hotel memiliki tingkat solidaritas lebih baik dibanding paguyuban lainnya. Mereka memiliki aturan organisasi tertulis, berikut sanksi-sanksi jika anggota melanggar aturan. Iuran bulanan dilaksanakan secara ketat dan lebih besar dibanding iuran di paguyuban lain. Misalnya, paguyuban becak Mulia Bumi Arta yang mangkal di gerbang selatan Hotel Ina Garuda pernah memiliki saldo 26 juta rupiah. Dengan saldo itu, mereka dapat membeli becak lagi semua anggota paguyuban. Tingkat disiplin mereka sangat tinggi, saat mengantarkan penumpang mereka harus berseragam. Jika tidak berseragam, mereka tidak boleh mencari penumpang. Nah, nomor 21. Fakta-fakta berikut yang terdapat pada kutipan, kecuali. Nah, jadi kalau ada soal kayak gini, ini artinya kalian harus teliti apa yang ada di teks. Karena dia nanya fakta-fakta yang ada, kecuali. Berarti dia meminta hal yang salah, yang nggak ada di kutipan ini. Hal yang tidak ada di kutipan ini. Ya. Mungkin teman-teman ada yang mau coba untuk menjawab? B, Kak. Betul. Siapa tuh yang jawab? Rivaldo, Kak. Oke, keren banget Rivaldo. Jadi ini benar jawabannya B ya. Sebenarnya kalau ada soal kayak gini, lebih baik gini sih. Kalau tips aku, dalam mengerjakan soal PBM atau bacaan kayak gini, kalian itu selagi baca, selagi menulis. Tapi nulis singkat-singkat aja. Misalnya, di Malioboro kan nulisnya M. Di Malioboro tuh ada becak hotel. Becak misalkan gini aja. Terus becak ini ternyata dia tuh mangkal di depan hotel. Dia becak mangkal depan hotel. Misalkan mager nulis hotel kan gambar aja rumah yang bagus gitu, misalnya kayak gini ya. Terus habis itu paguyuban hotel tingkat solidaritasnya tinggi. Yaudah mereka ceritanya sama orang-orang tuh berteman, tingkat solidaritas tinggi. Nah, terus habis itu mereka ada iuran bulanan yang lebih besar dibanding iuran paguyuban lain. Oh, ternyata mereka ada iurannya gede dibanding iuran lain. Nah, kalian sambil nulis catatan singkat. Nah, ini penting banget. Kenapa? Karena kalau misalnya nanti ada pertanyaan yang kayak gini, kalian nggak usah baca ulang. Kalau ini, mumpung teksnya masih dikit, kalian masih gampang untuk baca ulang. Tapi kalau teksnya udah serentetan, udah kayak panjang banget gitu, kayak kereta, kalian nggak akan bisa baca ulang. Waktunya akan habis ya. Nah, sekarang kita telah aja. Dari yang nomor A. Di Malioboro muncul istilah becak hotel. Oke, ini ada di kalimat pertama, paragraf pertama. Terus yang kedua mereka memiliki aturan organisasi tertulis berikut sanksi-sanksi jika anggotanya melanggar aturan. Ini juga ada nih. Ada sanksi kalau anggotanya melanggar aturan. Terus yang D, saat mengantar penumpang mereka harus berseragam. Oke, ini juga ada. Yang E, paguyuban becak bla 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 mangkal 26 juta rupiah. Oke, ini juga ada. Makanya jawabannya B. Oke, kita lanjut ya. Ada yang mau bertanya sebelumnya? Jadi intinya kalau lihat teks kayak gini, kalian sambil bikin notes atau catatan ya. Sambil bikin ini ya. Kak, maksudnya gimana, Kak? Aku masih belum paham. Paragraf kedua, kalimat pertamanya itu mirip Pertamanya dengan itu yang B. sama dengan yang B. Iya, Kak. Gini. Fakta-fakta berikut terdapat pada kutipan kecuali kayaknya ya, kalau dari soal ini, bentar aku cek dulu ya. Nih, gini deh. Kalau melihat fakta-fakta, itu tuh tidak harus yang ada di teks. Gimana ya? Ini tuh kayak tersirat gitu loh. Kalau ternyata paguyuban ini tuh memiliki tingkat solidaritas lebih baik dibanding paguyuban lainnya. Jadi, karena emang soal ini jujur aku ambil dari soal SIMAK UI. Kalian bisa cek ini tahun berapa ya? Nanti aku kasih juga tahun berapa. Mungkin ini kayak ada kesalahan kali ya. Tapi kunci jawabannya itu B sih. Kunci jawabannya B. Mungkin karena yang B itu lebih masuk ke opini gitu ya, Kak? Iya. Iya, makasih atas pendapatnya. Kayak itu deh. Soalnya dia nanya bahwa tingkat solidaritas lebih baik. Pernyataannya dia solidaritas lebih baik daripada paguyuban lainnya. Berarti dia kayak memberikan opini bahwa
si A lebih baik dibanding si B atau bagaimana? Sedangkan kalau yang A, C, D, E itu kan lebih ke fakta yang ada di lingkungannya, yang ada di situ. Oke, kita lanjut dulu ya. Ini nomor 22 juga masih nyambung sama bacaan itu. Pernyataan berikut yang tidak sesuai dengan teks adalah, ini aku kecilin ya teksnya. Ini kelihatan nggak nih? Kelihatan semua nggak? Kelihatan, Kak. Oke. Kelihatan, Kak. Ya, yang dua-dua coba jawab dulu. Oke, kita bahas. Dari wacana di atas, kita dapat merangkum bahwa, nah, kalau merangkum, itu kita gunakan ide pokok atau kalimat utama yang ada pada teks. Nah, kenapa kita menggunakan kalimat utama? Karena rangkuman itu kan kayak inti dari apa yang ada yang dibicarakan di teks. Jadi kalian harus cari intinya, harus langsung fokus ke intinya. Nah, kalau kita lihat dari teks ini, intinya itu tentang apa sih? Dia ngomong tentang apa sih? Ada yang mau coba jelasin? Tentang becak hotel. Tentang becak hotel, Kak. Nah, iya, berarti mereka harus, maksudnya di jawaban ini tuh harus tentang becak ya. Ini semua tentang becak semua nih. Sekarang kita kerucutin lagi. Tentang becak. Nah, ada tips lagi. Kalau nyari rangkuman, ini kan nyari rangkuman, itu kalian cari yang intinya, inti kalimatnya ditambah. Jangan cari yang terlalu luas maknanya atau terlalu detail. Tidak luas dan jadi tidak mendalam ya maknanya. Nah, kalau kalian lihat dari pilihan ABCD ini, kita bisa lihat loh, yang detail-detail tuh kita coret aja. Misalnya ini yang para pengurus becak harus seragaman. Ini emang ada di informasinya di teks, tapi mereka tidak merangkum semuanya. Dia nggak merangkum apa yang ada di teks tersebut. Dia cuma hanya sebagian kecil aja. Misalnya ada E di sini. Berarti Kak A. Nah, ini salah. Oke, benar. Jawabannya A ya, teman-teman. Oke. Coba ada yang mau coba jelasin kenapa yang D bukan? Itu belum merangkum semua teksnya Kak, dari bagian Itu teksnya. cuma sebagian kecil dari teks doang, Kak. Iya, ini baru sebagian kecil. Oke, sama yang C dan yang B juga. Oke, karena dia masih sebagian kecil dan belum merangkum semua yang ada di teks tersebut. Sedangkan yang perlu merangkum itu yang A. Oke, kita lanjut Oke, ya. Kak. Oh, ya, tadi yang jawab A, selamat, kamu benar. Ada 20. Yeay. Lanjut ya. Oke. Sekarang ini masih tentang, ini ada tentang Puebi ya. Lebih ke Puebi. Oke. Silakan yang ingin membaca. Boleh, Kak, boleh. Boleh, silakan. Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan hasil alamnya. Terdiri dari belasan ribu pulau, membuat banyak daerah yang berada di Indonesia memiliki ciri khas masing-masing. Selain itu, adalah fakta bahwa Indonesia merupakan negara dengan sebagian besar mata pencaharian penduduknya adalah bertani, membuat banyaknya sumber daya alami yang dapat dipanen dan dimanfaatkan. Mungkin banyak orang yang pernah mendengar ubi Cilembu, kopi Kintamani, madu Sumbawa, beras Pandanwangi, soto Makassar, bika Ambon, gudeg Yogya, dan makanan atau minuman lain dengan imbuhan nama daerah di belakangnya. Makanan dan minuman dengan imbuhan nama daerah tersebut adalah produk yang telah disertifikasi indikasi geografis. Indikasi geografis adalah salah satu bentuk komponen hak kekayaan intelektual yang mengacu pada produk-produk dengan karakteristik khusus, kualitas, dan reputasi yang dihasilkan dari asal geografis mereka. Indikasi geografis membedakan produk berdasarkan fitur lokal yang unik, sejarah, atau ciri khas yang terkait dengan alam dan faktor manusia di daerah asalnya. Oke, thank you Maria. Maria bacanya bagus banget ya, kayak mau baca berita gitu ya. Oke, kita langsung ya. Oke, ini teman-teman pasti udah ada yang baca kan nih? Udah ada yang baca soalnya tadi sambil Maria baca. Silakan ada yang mau menjawab. Pada kalimat 4 bacaan di atas, huruf kapital sudah tepat digunakan menuliskan kata. Ayo, apa? Oke, ada yang jawab C. Lagi teman-teman. C Kak, C.
Oke, C. Kebanyakan C ya. Ada lagi nggak nih yang lain? Berani beda itu keren loh. Berani beda itu keren loh. Ada lagi? Tapi kalau jawabannya Udah, C. Oke. Jadi ini jawabannya C ya. Nah, kenapa bisa C? Kalau untuk teman-teman yang masih bingung, kenapa bisa C? Karena ini itu ciri khas. Nah, kalau ciri khas itu misalnya kayak coto Makassar adalah coto khas Makassar. Itu artinya dia M-nya Makassarnya harus besar. Jogja, misalnya gudeg khas Jogja. Sedangkan tadi ada Bika Ambon. Kalau Bika Ambon, harusnya A-nya itu kecil. Karena Bika Ambon adalah nama jenis. Bika Ambon kan bukan dari Ambon. Bika Ambon dari mana, yo? Dari Medan. Nah, iya. Bika Ambon dari Medan. Bukan Dari khas Medan. Ambon. Makanya A-nya itu non kapital. Oke, teman-teman boleh di-mute dulu ya. Nah, lanjut. Cilembu juga bukan khas Cilembu. Jadi ini adalah jenis dari ubi. Makanya harus huruf non kapital. Sama dengan pilihan lainnya. Oke. Jadi yang boleh huruf kapital itu yang ciri khas. Jadi kalau kalian inget-inget aja, misalnya kayak batik Pekalongan. Oh, dia tuh batik khas Pekalongan. Berarti Pekalongannya P-nya kapital. Kayak gitu aja ya inget ya. Kalau dia khas berarti kapital. Oke, lanjut nomor 25. Penulisan kata berikut salah atau tidak memenuhi B kecuali. Berarti cari yang benar ya. Cari kata yang benar. Cari kata yang benar. Kak. Oke. Benar ya, jawabannya A. Kenapa bisa A? Karena sumber daya itu harusnya ditulisnya terpisah. Sumber spasi daya. Sumber spasi daya. Tersertifikasi ini salah ya, harusnya bukannya tersertifikasi. Karakteristis ini salah ya, harusnya Karakteristik. Oke. Kalau nomor yang E, kenapa salah harusnya? Harusnya Bisa. Iya, Ciri harusnya dipisah. Bisa. Oke. Jadi jawabannya A ya. Yang nomor 26, coba. Makna kata indikasi pada kalimat 6 paling sesuai dengan, coba lihat kalimat 6. Indikasi geografis. Ada yang mau coba jawab? Menurut aku C, Kak. Oke. Jadi, ada lagi yang jawab selain C? deh. Aku dos. Kenapa? D. Aku D. D, Kak. Ada yang D. D. Aku D. Oke, Coba banyak yang B. D ya. Yang penunjuk, Kak. B. Oh, B. Oke. B. Oke, nggak apa-apa. Oke, jadi kita langsung bahas aja ya. Indikasi. Kalau kalian tahu indikator kan mungkin ada maknanya ciri-ciri, bisa juga tanda-tanda, atau gejala, atau parameter. Nah, tapi untuk hal ini, karena dia menjelaskan tentang indikasi geografis, kalian bisa lihat di sini. Indikasi geografis adalah salah satu bentuk komponen hak kekayaan intelektual yang mengacu pada produk-produk dengan karakteristik khusus. Nah, ini jawabannya adalah, jawabannya apa, yo? Oke, ini jawabannya adalah C. Selamat, Rifki. Terima kasih. Iya, jadi jawabannya ini C ya. Coba kalian cek aja di KBBI, indikasi, pasti ntar ada yang kayak bersinonim dengan tanda-tanda. Oke, Kak. Kita lanjut aja ya. Oke, sip. Oke. Ini 2 soal terakhir loh, teman-teman. Oke, ayo silakan. Oke, biar nggak spoiler, nomor 28 ntar dulu ya. 27 dulu. Oke. Ya, silakan. Jadi ini kita nyari kata yang benar penulisannya. Kata yang penulisannya benar. Ini kan pilihannya sama semua nih. Mana yang kata penulisannya benar? Yang dari teks kayak mana, Kak? Ini bukan dari teks. Jadi ini pilihan A, nggak usah dilihat ya. Oh, langsung aja. Iya, langsung aja. Menurut buku B, Kak. Kamu B, oke ya. Siap, ada lagi? B. Aku B. B, Kak. D. Aku B. Oke. B, Ada Kak. yang B. Ada yang B. Ada yang C nggak nih?
Kak, Oke, ada E. Oke. Aku E, Kak. Oke. Yang E, Kak. Aku B, Kak. Oke, yang B lagi. E. E. Ada lagi? EKE. Oke, E. Kak. Oke. Banyak kayak yang E ya. Jangan-jangan yang bener yang C lagi nih. Oke, jadi kita lanjut aja ya. Jawabannya adalah, jadi kalau misalnya ada kata, ini salah atau benar? Ini salah atau benar, teman-teman? Salah. Ini salah ya. Salah. Ini salah. Kalau di tengah kalimat ya, kita di tengah kalimat. Oke. Ini salah. Yang benar adalah bangsa, ini tengah kalimat ceritanya ya. Bangsa Indonesia. Nah, Berarti ya kita bisa eliminasi, berarti antara jawabannya C ataupun E. Jadi antara C atau E nih? Antara C. Berarti itu kalimatnya itu di tengah kalimat ya, Kak? Iya. Oh. Oh, berarti ini di tengah Kirain di depan, Kak. Oh iya, belum dikasih tau ya tadi. Oh iya, maaf. Kirain di depan. Oh iya, maaf. Kalau di depan juga ini salah loh, yang B. Ya, Karena batik itu B-nya non kapital, B-nya kecil. Iya, berarti. aku sama Iya. penduduk yang pegang. Soalnya kan nggak Iya. nggak ada jenis batiknya. Nah, Oke. kecuali kayak batik Jogja atau batik Pekalongan atau batik Sumatera atau apa gitu. Nah, iya, kayak gitu ya. Jadi ini jawabannya adalah E. Jadi setiap ada kata, misalnya ada bangsa Indonesia, B-nya kecil, I-nya besar. Terus ada bahasa Inggris, ini juga sama. I-nya kapital, B-nya kecil. Dan masih banyak lagi. Terus ini batik ini B-nya non kapital karena tidak diikuti oleh nama jenis. Nama khas. Oke, lanjut ya. Nomor 2 apaan? B, Kak. Oke, ini ada di tengah kalimat ya ceritanya? A. Bukan A ya. B maksudnya. Ini ada di tengah kalimat. B maksudnya. B. Oke, jawab B. B, Kak. D, Kak. D. B. Oke, kita langsung bahas aja ya. Ini yang benar adalah yang menjawab D, Delta. Kenapa? Aku ulangi lagi, batik Betawi. Nah, kalau entar lalu, batik khas Betawi. Yang benar adalah ya benar. Ini kan di tengah kalimat. Kalau kalian lihat nih tadi di yang bacaan sebelumnya, tadi ada Coto Makassar. Coto Makassar. Kan C-nya kecil. Walaupun M-nya kapital, tapi kan C-nya non kapital. Ini juga sama. Batik khas Betawi. B-nya kapital. B yang depan nama barangnya non kapital. Kayak gitu, teman-teman. Sama kalau misalnya ini harimau Sumatera. Kelas pitulas cara dicol. Nah, ini juga S-nya kapital, ini kapital ya, S-nya kapital, hanya non kapital. Sarwendah kayaknya kau. Oke, udah selesai teman-teman. Ada yang mau bertanya sampai sini? Ini soal Buat penjelasannya. Saya mau nanya. Maksudnya kenapa tadi kenapa nggak jawabannya B? Tadi kenapa bukan B? Oh ya, bentar ya. Tunggu. Oh, aku pakai ini ya, pantesan kok merah-merahnya nggak hilang. Hapus dulu ya. Nah, tadi kenapa jawabannya B? Mesti rakne. Kan ini kan ada di tengah kalimat ceritanya. Jadi misalnya ada batik, bla bla bla, batik Betawi. Nah, aku ulangi lagi. Kalau dia nama yang menunjukkan kekhasan itu menggunakan huruf kapital. Kayak misalnya tadi ada Coto Makassar. Terus kalau yang tinggal di mana ya? Misalnya tinggal di Jawa Tengah ya. Bandeng, ikan bandeng. Bandeng, Semarang.
Ini S-nya besar ya. Bandeng, Semarang. Sate, Padang. Nah, kayak gitu. Jadi, nama bendanya atau nama barangnya itu non-kapital, sedangkan huruf pertama di nama daerahnya atau nama geografisnya huruf kapital. Makanya ini yang benar adalah D. Gitu, teman-teman. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Makasih. Kak, berarti kalau misalnya ada pertanyaan tentang batik gini, itu berarti bakal huruf kecil terus yang batiknya gitu. Iya, kecuali huruf batiknya tuh ada di huruf pertama ya. Kayak bla 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 kalimat pertama atau habis titik. Nah, ini baru huruf kapital. Kan kata setelah titik pasti selalu kapital. Kak, mau nanya dong. Iya. Apa? Dari mana Kak kita tahu itu kalimatnya itu di tengah-tengah atau di awal? Kalau misalnya soalnya kayak gini. Oh, sebenarnya ini tuh soalnya kepotong ya. Jadi aku motong soalnya tuh agak banyak motongnya. Harusnya ini pasti ada bacaannya. Ini soalnya pasti ada bacaannya. Iya. Oh, oke, Kak. Ya, tadi ini aku motongnya tuh nggak sama bacaannya. Soalnya biar fokus ke pilihan jawaban ini aja. Maksudnya pilihan jawaban itu. Ya. Oke. Nggak ada pertanyaan lagi, teman-teman? Mau nanya, Ya. ada nggak Kak kayak ketentuannya kalau kalimat di tengah tuh kayak huruf batiknya besar sama Betawinya besar gitu Kak, B-nya. Ada nggak Kak ketentuan untuk kayak gitu? Kalau untuk kata batik Betawi nggak ada. Tapi kalau ketentuan belajarnya ada. Kayak misalnya huruf kapital di tengah kalimat itu kayak gimana aja. Atau huruf kapital saat ada di bla 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 tuh kayak gimana, itu ada ketentuannya. Tapi kalau untuk batik sendiri, karena dia emang khas Betawi, atau misalnya ada batik khas Cirebon, khas Pekalongan, khas mana, nah dia pasti huruf daerahnya itu kapital. Kak. Tapi tentang huruf kapital udah pernah aku jelasin loh, lengkap banget ada di YouTube-nya Terjago Education tentang huruf kapital. YouTube-nya apa, Kak? Terjago Education. Oke. Misalnya nih, aku sekarang mau ngasih teka-teki. Kalau misalnya aku nulisnya gini, jangan deh. Kalian tahu itu kan COVID-19, terus heboh banget di World Health Organization. Iya. Nah, ini kan. Nah, kira-kira nih, aku nulisnya, ini tuh salah atau benar? Mereka semua berdiri. Salah. Bukannya miring. Harusnya berdiri atau salah. Harusnya miring atau enggak garis bawah. Harusnya miring. Nama itu ya? Iya. Kalau nama organisasi itu nggak dimiringkan. Jadi, jawabannya apa ini? Benar dah, Kak. Oh ya, ini kayak pengayaan gitu ya. Jadi kalau teman-teman yang mau live, boleh. Karena kita sebenarnya udah selesai. Tapi kalau teman-teman yang masih mau tahu, boleh tetap di sini ya. Jadi, Ya, ini salah. Tapi bohong. Ini bener ya. Nah, ini bener. Kenapa bener? Kenapa ini kan kata bahasa Inggris, Kak. World kan bahasa Inggris kan. Ini, tapi ini itu nama lembaga. Tadi ada yang bilang ya, bahwa ini tuh nama lembaga. Nah, setiap nama lembaga, walaupun dia dari Inggris atau nama asing, bahasa Rusia gitu misalnya, tapi dia nama lembaga, nah itu harus ditegakkan, bukan pakai huruf miring. Kalau misalnya ada lagi judulnya, FAO apa sih kepanjangannya? Yang FAO, food itu. Food agricultural. Nah, iya itu. Food agricultural. Nah, ini tuh ada di, kalian cari aja. Aku juga lupa. Nah, iya. Gini. Organization. Nah, kalau kata ini juga, dia harus berdiri tegak ya. Artinya tidak menggunakan huruf miring. Terus, yang miring tuh kayak gimana? Misalnya, ada high density. Ini hanya besar. High density lipoprotein. Nah, ini kayak ada istilah rumah sakit gitu. Nah, ini dimiringin, tapi di sininya tidak dimiringin. Nah, kayak gitu ya. Kalau misalnya
ini bukan nama lembaga. Ini kan bukan lembaga kan. Jadi kalian tetap harus dimiringin. Itu cara ingetnya. Kalau Handphone lembaga, juga, Kak. atau kalau kalian lupa nih misalnya, World Health Organization, aku lupa itu lembaga atau bukan ya? Kalian gini aja, di Indonesia nih ya, orang-orang itu ngomongnya tetap World Health Organization atau organisasi dunia kesehatan. Pasti di Indonesia ngomongnya World Health Organization kan, bukan ngomong bahwa ada organisasi dunia kesehatan, bukan kayak gitu kan. Jadi kalau dia di Indonesia tetap disebutnya istilah dengan istilah asing, nah itu dengan huruf tegak ya, maksudnya dia nggak miring. Sedangkan ini high density lipoprotein, ini ada istilah Indonesianya pasti, ya kadar tinggi lipoprotein. Kak, mau tanya, Kak. Iya, silakan. Kalau kayak corona kayak gitu, corona terus COVID-19, itu tuh nulisnya kayak gimana, Kak? Corona itu pakai C apa pakai K sih? Itu aku juga masih jadi perdebatan gitu nggak sih? Di berita tuh ada yang nulisnya coronavirus. Ada bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya. Iya, ada yang nulis ini juga. Ada yang nulisnya COVID-19 besar semua. Iya. Begini kan. Iya itu, Kak. Tapi aku pernah dapat, kan tahu Kak Fauzan Al-Rashid nggak? Kenal. Nah, aku pernah nanya di DM kan, terus dibalas gitu loh, dia ramah banget nggak sih? Iya dibalas. Kalau penulisan COVID-19 nih, aku lihat dulu ya, aku lupa dia balasnya apa. Ya itu. Iya. Bentar ya. Oke, Kak. Non-kapital deh, bentar. Nah, kata dia, menurut dia, coronavirus itu nama jenis penyakit. Jadi ditulisnya coronavirus. Jadi hanya, ini non-kapital semua ya. Ini non-kapital. Nah, itu menurut Kak Fauzan Al-Rashid. Tapi aku juga bingung kenapa di berita-berita tuh nulisnya kayak gini, ada yang kayak gini. Ini yang lama dulu nggak jadi dulu gagal. Kak, sebenarnya corona pakai K atau pakai C? Kalau di KBBI pakai K. Jadi kalau pakai C mungkin harus dimiringin ya. Oke, Kak. Oke. Kak. Ya. Bentar, anjing. Ya udah. Ini kamar di mana lagi sih? Kita masuk kamar sini. Maaf, tadi kurang kedengeran. Gimana? Kalau dunia, kalau ngomong corona itu pakai C atau gimana? Iya. Kalau di luar negeri ya, mungkin di Amerika gitu, ya coronavirus. Kalian bisa lihat di berita-berita kayak BBC atau CNN World, dia ngomongnya coronavirus hits bla 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 bla. Nah itu pakai, kalau misalnya kita ngomong juga itu pakai huruf miring apa enggak, Kak? Kalau kita kan ngomongnya coronavirus kan. Sebenarnya kayak itu bisa dibaca K nggak sih? C dibaca K juga dibaca K. Jadi kayaknya yang benar sesuai KBBI aja sih ini, sesuai KBBI. Kak, kalau virus corona itu pakainya C apa K jadinya? Virus corona. Gimana ya? Ada yang mau berpendapat nggak? Nggak kepikiran apa. Ada yang berpendapat nggak nih kalau coronavirus gimana? Virus corona. Kayaknya K deh, Kak. Soalnya kan bahasa Inggris kan coronavirus. Kalau misalnya di Indonesia kan virus corona. Oke. Iya, sebenarnya itu yang juga bisa. Aku kalau cek KBBI pakai K, bukan pakai C. Iya, kalau di KBBI kayak gini. Terus Iya, K-nya di KBBI kayak gitu. walaupun di tengah kalimat K-nya kecil. Iya, Kak. Tulisan. Oke, karena ini sudah berapa jam nih kita? 1 jam ya? Nggak ding, 30 menit ya? 30 menit, Kak. Iya, 30 menit. Kita sudahi dulu ya. Kalau ada yang mau bertanya, bisa langsung chat di grup aja. Terus teman-temannya boleh bantu untuk menjawab, supaya kita bisa saling membantu satu sama lain ya. Terus jangan lupa, besok hari Jumat, jam 19.30 juga kayaknya, itu akan ada belajar
Matematika atau pengetahuan kuantitatif. Yeay. Terus hari Minggu ada jago diskusi belajar lomba karya tulis ilmiah. Jadi dia akan berbagi pengalaman. Dan yang berbagi pengalaman ini masih kelas 12 SMA ya. Jadi masih benar-benar deket sama kehidupan kita. Kayak masih Berarti kayak ya. dia menang. Dia saingannya aku. Oh iya, pernah lomba sama kamu? Gimana? Pernah lomba sama kamu atau gimana? Kak, ini kalau boleh tahu grupnya apa ya? Boleh masuk nggak? Boleh, chat aja ya di @terjago. Itu nge-DM lewat IG. Iya, lewat IG aja. Oke, siap Kak. Makasih. Oke, makasih juga teman-teman. Makasih yang udah bantu baca soal. Terus tadi ada Maria ya. Maria bacanya bagus banget. Terus tadi Rifki juga jawabnya banyak yang benar ya. Banyak jawab benar dan teman-teman lainnya yang udah join. Makasih semua. Makasih, Kak. Terima kasih juga, Kak. Makasih, Kak. Terima kasih, Kak. Iya. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Makasih, Kak.